Kenapa saya nggak coba triathlon gitu loh? Oh, gitu. Buat saya itu suatu tantangan yang nggak semua orang juga mau sebetulnya. Karena kan di triathlon sendiri saya lihat butuh komitmen ya. Event pertama yang saya ikuti sebenarnya Oceanman waktu itu. Di situ saya juara 3 tuh waktu itu. Gitu. Yang saya sering ikut adalah event-event Ironman. Ironman, tapi jarak yang saya ikut itu half Ironman. Ya udah dari beberapa event sih yang saya ikut, ada di Vietnam pernah, di Malaysia pernah. Membanggakan untuk saya ya saya ikut untuk Ironman World Championship waktu itu. Sebenarnya momen paling berat itu di saat latihan, Pak. Jadi tantangannya satu, Pak. Bosan, Pak. Istilahnya harus punya motivasi diri. Dalam arti saya punya target nih. Terus saya mau event, saya harus juara. Ya ini mau nggak mau saya harus latihan gitu. Semakin kita sering ikut kompetisi, mental kita akan semakin terbentuk. Dulu lulus kuliah saya kan kerja, Pak. Gitu. Lebih 3 tahun ikut di perusahaan. Cuman dari kecil memang saya tuh kepengen itu untuk jadi seorang wira swasta sebetulnya. Ibu saya waktu kecil tuh bikin roti dijual di pasar. Di 2014 saya mulai jualan roti, Pak, PO online. Jadi cuma jual kopi aja sama bakery. Tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya? Cuman satu, bagaimana kita bisa maintain quality. Orang Indonesia tuh cuman suka roti itu dengan 3 isian, Pak. Pisang, coklat, dan keju, Pak. Baik, selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya dengan Odi dari BPR Prima Kantor Pusat. Kita berkesempatan saat ini untuk bincang-bincang santai terkait profesi ataupun usahanya yang ditekuni Pak Aan ini. Dengar-dengar sebagai seorang pengusaha dan atlet juga. Ini nanti mungkin saya ingin bertanya, bincang-bincang santai saja. Kira-kira terkait rutinitas itu seperti apa agar rekan-rekan dari masyarakat ataupun dari rekanan BPR Prima bisa tahu terkait profesinya Pak Aan sendiri. Siap. Mungkin kita langsung ke question aja Pak Aan. Oke. Saya akan nanya ini bagaimana cerita awalnya Pak Aan itu tertarik dengan olahraga triathlon. Yang dimana kan itu ada 3 olahraga ya. Ada renang, sepeda, dan lari ya kurang lebih. Itu gimana Pak Aan? Oke, sebenarnya dulu waktu kecil itu saya kan ada basic di berenang ya. Dulu waktu kecil saya terbiasa berenang. Zaman SD, SMP, itu saya sering berenang. Kemudian kemarin kan kita COVID nih. Jujur aja di saat COVID, ya kita tahu sendiri kerjaan semua susah kan. Akhirnya apa? Kita banyak nganggur nih. Kita banyak nganggur, saya mulai rutin lah olahraga. Mulailah saya belajar bersepeda waktu itu. Kita mulai belajar bersepeda. Dari bersepeda ini saya mulai ketagihan lah. Kita bilang mulai ketagihan, main sepeda. Setahun jalan kita bersepeda, tiba-tiba saya jatuh. Saya jatuh, patah tulang. Ini di sini kita. Di lengan ya? Di lengan kita patah. Kemudian kan kita nggak bisa sepeda nih selama kurang lebih 6 bulan. Mulailah saya belajar berlari itu. Berlari dari ya kita lari 1-2 kilo. Lama-lama keranjingan juga, ketagihan juga. Akhirnya setelah saya bisa bersepeda lagi, saya melakukan sepeda sama lari. Kemudian saya mulai ikut event. Pertama kali saya ikut event itu event duathlon sebenarnya. Duathlon berarti olahraganya? Sepeda dan lari. Sepeda dan lari ya. Setelah itu saya cuma berpikir, ini kan dulunya kecilnya saya kan sering berenang nih. Sering berenang ya. Kenapa saya nggak coba triathlon gitu loh? Gitu. Buat saya itu suatu tantangan yang nggak semua orang juga mau sebetulnya. Karena kan di triathlon sendiri saya lihat butuh komitmen ya. Betul. Butuh komitmen dalam arti kita harus disiplin dalam berbagai waktu. Kita harus meluangkan waktu untuk olahraga, kita harus meluangkan waktu untuk latihan, seperti itu. Mulailah saya coba event triathlon waktu itu. Gitu. Ya baik. Berarti intinya Pak Aan itu basic dari kecil itu olahraganya yang disukai renang ya, dan intens di situ ya? Iya, dulu berenang saya berenang dari umur 4 tahun umur 4 sampai SMP dulu. Berarti menguasai semua gaya tuh Pak Aan.
Karena ada gaya freestyle ya bahasanya. Breaststroke, backstroke sama butterfly Ya. kalau nggak salah. Itu Pak Aan menguasai semua itu di. Kurang lebih ya menguasai. Oh gitu. Lebih menguasai. Baik. Cuman di triathlon kita lebih banyak untuk freestyle. Freestyle gaya bebas ya freestyle. Ya. Kemudian Pak Aan untuk latihan-latihan apa saja yang dipersiapkan untuk masuk ke triathlon? Yang sebelumnya itu di duathlon dulu, karena kan ada penambahan di renang. Bentuk-bentuk latihan itu apa saja? Karena kan di triathlon kan luar biasa ya persiapannya terkait pelatihannya, apa namanya, untuk mungkin ada coach yang untuk melatih itu apa saja Pak? Oke, jadi di triathlon ini kan awal kali saya jujur bingung sih untuk bagi waktu kapan saya harus berenang, kapan saya harus latihan bersepeda, kapan saya harus berlari. Akhirnya di 2023 itu saya mulai latihan dengan coach. Gitu. Coach, ya, latihan dengan coach. Baru saya belajar di situ. Apa aja sih yang harus dilatih? Jadi kan ada sepeda, ada berenang, ada lari. Kemudian ada nutrisi yang harus kita latih juga gitu loh. Jadi kita tidak hanya latihan bersepeda saja, tidak hanya berenang atau berlari saja. Untuk berlatih sendiri pun kita kan ada beberapa kita bilang ada beberapa training seperti misalnya, hari ini saya latihan untuk aerobik nih. Ada hari ini saya akan latihan untuk anaerobik nih. Ada latihan untuk nutrisi nih. Nah, itu kalau nggak pakai coach ya agak susah. Jadi memang di situ saya banyak belajar sih bagaimana cara mengatur nutrisi yang baik. Karena ini kan olahraga endurance. Olahraga endurance sangat dibutuhkan pengaturan nutrisi yang benar gitu. Oh gitu, endurance. Dan terkait itu Pak Aan berarti ada coach tersendiri ya dalam menghadapi triathlon ini? Ada. Gitu. Saya ada coach. Untuk triathlon itu ada coach. Sampai sekarang pun saya latihan ada coach. Ada coach. Ya. Baik. Kemudian Pak Aan, untuk pada ajang atau kejuaraan apa saja yang pernah diikuti Pak Aan, yang pernah dijuarai ataupun masuk di event-event besar yang terkait olahraga triathlon ini Pak Aan kira-kira? Event pertama yang saya ikuti sebenarnya Oceanman waktu itu. Oceanman itu open water swim. Itu fokus di swim atau? Itu fokus swim awalnya. Gitu. Untuk 2023 Mei itu saya ikut Oceanman. Nah, di situ saya juara 3 tuh waktu itu. Gitu. Kemudian saya mulai pede nih. Ternyata berenang di open water seperti ini rasanya. Open water itu di laut ya Pak Aan ya? Laut. Jaraknya bisa sampai berapa itu Pak? Waktu itu saya ikut yang 2 km. 2 km. 2 kilo. Kemudian yang saya sering ikut adalah event-event Ironman. Ironman. Tapi jarak yang saya ikut itu half Ironman. Itu 1,9 km untuk berenang. 90 km untuk sepeda dan half marathon untuk lari. Ya udah dari beberapa event sih yang saya ikut. Ada di Vietnam pernah, di Malaysia pernah. Kemudian ya pencapaian yang buat saya cukup membanggakan untuk saya ikut untuk Ironman World Championship waktu itu. Gitu. Dan masuk di kategori berapa itu Pak? Itu yang kita bilang World Championship untuk 70.3 ya. Untuk half distance. Half distance. Ya, gitu. half distance. Di tahun 2024. Oh iya, baik. Kemudian selanjutnya Pak, apa momen yang paling berat saat latihan atau lomba dan bagaimana cara menaklukkannya itu Pak? Kadang-kadang kan kita latihan yang kita tidak terbiasa kan, mungkin kalau pola terjadwal dari pelatihannya ataupun cara trik untuk menghadapi lomba yang ada tiga olahraga itu kan khusus sendiri-sendiri ya. Kalau sepeda itu seperti apa tekniknya, renang seperti apa, lari seperti apa, itu kira-kira gimana itu Pak Aan? Momen paling beratnya saat latihan atau lomba itu bagaimana cara menaklukkannya? Sebenarnya momen paling berat itu di saat latihan, Pak. Di saat malah di latihan. Di latihan karena gitu. Kita kan harus disiplin tuh ya kan. Sedangkan saya jujur aja di triathlon latihan apa-apa kan sendiri. Jadi tantangannya satu, Pak. Bosan, Pak. Gitu. Jadi ada kalanya saya harus bersepeda. Iya. Kayak tadi pagi saya harus bersepeda 3,5 jam misalnya. Iya. Di indoor trainer 3,5 jam itu bosan, Pak. Ya tantangannya ya kita harus
istilahnya harus punya motivasi diri. Dalam arti saya punya target nih. Punya Oh, target. besok saya mau event, saya harus juara. Ya ini mau nggak mau saya harus latihan Harus gitu. latihan, iya. Karena motivasi itu ya, Ya, dan motivasi. terstrukturnya jadwal latihan ya, gitu. Ya. Kemudian Pak An, untuk bagaimana cara mengatur fisik, terutama fisik dan mental ya, agar tetap kompetitif di usia saat ini yang Pak An mulai mungkin serius di tahun 2000-an pas zaman COVID ya, hingga saat ini tuh Pak An. Kira-kira cara mengatur fisik dan mental itu selain adanya motivasi itu apa itu? Gimana Pak An ngaturnya? Cara mengatur fisik dan mental. Untuk cara mengatur fisik yang jelas kita latihan pasti, Pak. Latihan, iya. Latihan tuh tidak hanya ya secara fisik kita berlatih sepeda, Iya. kemudian berlatih berenang atau lari enggak, tapi kita juga mesti berlatih dalam arti istirahat yang cukup. Itu salah satu bagian dari latihan. Iya. Nutrisi makanan yang Nutrisi benar, itu ya. mengubah pola hidup. Nah, Iya, itu baik. sangat penting sih. Dari dulunya kita katakan saya selalu tidur malam, bangun siang. Ini kita harus ubah. Iya. Gitu. Itu salah satu cara untuk mengatur fisik kita ya. Fisik. Untuk mental, Mental ya. untuk mental, Ini. untuk cara membentuk mental, bagaimana kita membentuk mental ya kita harus sering-sering untuk ikut kompetisi. Ikut kompetisi ya. Semakin kita sering ikut kompetisi, mental kita akan semakin terbentuk. Oh gitu. Jadi bahan pengalaman mungkin ya untuk kedepannya, sehingga bisa menentukan target-target Ya, atas tujuan kita misalnya ya, pencapaian kita. ya. Kemudian selanjutnya Pak An, untuk di semua ajang olahraga yang terkhusus di triathlon ini, pernah nggak Pak An itu mengalami dari sisi mungkin pencapaian ataupun target mengalami kurang maksimal dan tidak sesuai target, atau mungkin bahasanya mungkin sedikit mengalami kegagalan lah atas target yang ditentukan di khususnya di triathlon ya, itu ada nggak Pak An? Pernah nggak itu? Sering, Pak. Hampir setiap race selalu ada sesuatu yang kita itu kurang puas. Dalam arti di endurance kita bicara di Ironman ya. Kita bicara half Ironman. Half Ironman katakan kita menyelesaikan dalam waktu hampir 5 jam nih. 5 jam. Itu kan apa yang akan terjadi di 5 jam itu kita nggak ngerti. Kita belum tahu, betul. Ya, kita sudah ngatur nih secara nutrisi harusnya ini kita udah hitung per jam kita masuk sekian kalori misalnya. Tapi ternyata di tengah perjalanan sakit perut lah, kondisi tidak memungkinkan, kemudian panas yang terlalu terik, perubahan suhu, nah, perubahan suhu atau perubahan apapun yang ada di jalan itu ya sangat berpengaruh. Tiba-tiba kram. Nah itu kan istilahnya kita punya target tapi kita sudah nggak bisa push nih, karena kita kram dan lain sebagainya. Nah itu sering terjadi. Tapi itu justru jadi kita buat pembelajaran sih. Jadi kita bisa koreksi. Oh ternyata saya race di tempat panas, kebutuhan airnya nggak bisa nih. Secara textbook nih kita bicara 1 jam kita butuh sekitar 700 mili air nih. Ternyata di tempat panas saya butuh 1 liter nih. Nah itu buat belajar sih sebetulnya. Supaya di next event atau di next race kita bisa lebih prepare. Gitu. Bisa lebih prepare ya. Gitu, baik. Oke Pak An, selanjutnya mungkin kaitannya dengan profesi lainnya. Ini kita sebagian masyarakat Magelang kan mungkin tahu Pak An ini juga sebagai seorang pengusaha muda juga selain profesinya di triatlet ya atau triathlon ini, yang dimana Pak An itu sudah menguasai olahraga renang dari masa kecil, masa muda, kemudian di zaman COVID lari ke olahraga lari ataupun sepeda. Itu motivasinya Pak Aan ini apa? Bisa terjun ke dunia wira swasta atau bisnis ini, apakah ini duluan usaha yang telah ada ditekuni atau di profesi yang ini yang duluan ditekuni? Itu motivasinya apa Pak Aan? Kok bisa gitu ya? Jadi seorang Pak Aan yang triatlet dan pengusaha juga itu. Ya sebenarnya ya bagaimanapun kalau saya sih awalnya kan memang basically dari pengusaha ya. Baik. Ya cerita sedikit ya. Iya. Cerita sedikit. Dulu lulus kuliah saya kan kerja Pak. Oh kurang gitu. lebih 3 tahun ikut di perusahaan. Iya. Kemudian waktu itu sempat si orang tua tuh telepon gitu loh. Kamu mau tetap kerja atau mau wira swasta gitu waktu itu. Cuman dari kecil memang saya tuh
kepengin itu untuk jadi seorang wira swasta Oh, sebetulnya. iya. Makanya di 2012 itu saya pulang sebetulnya. Saya mulai usaha, Pak. Oh, 2012 Ya, ya. awal kali saya usaha itu jual jamu, Pak. Itu jual jamu. Jual jamu kurang lebih jual beras kencur, kencur, kunir asem, Iya. gula asem. Kebetulan dulu kan saya lulusan food technology, Lulusan food tech. food tech. Oh, Food technology. Jadi waktu itu saya bikinlah itu beras kencur, kunir asem, ready to drink. iya. Saya cuman pengen ngemas waktu itu bagaimana sih jamu ini bisa diterima sebagai minuman yang enak gitu loh, bukan sebagai suatu obat gitu kan. Awal kali saya jualan jamu, kurang lebih 3 tahun lah. Ternyata ya kita tahu sendiri lah, secara bisnis kan nggak selalu gampang ya. 2011 sampai 2014 akhirnya nggak laku nih jamu ini dah. Mulailah saya jual es krim, Pak. Oh gitu, es krim. Jual es krim kecil-kecil itu, cup 2000-an gitu kan. Sudah ada tempat sendiri atau masih Waktu itu saya jual es krim, saya produksi, terus saya kelilingin ke sekolah-sekolah. Oh gitu. SD, SMP, SMA. Saya keliling sampai tahun 2015. 2015. Sampai 2015, keluarlah es krim brand A itulah. Brand A, yang murah sekali itu, Pak. Iya. Akhirnya es krim saya hancur juga, Pak. Oh, gitu. Nggak laku juga. Oh, iya. Akhirnya ya nggak sengaja saya itu lihat pameran roti sebetulnya, Pak. Waktu itu lihat pameran roti, kebetulan saya suka. Roti ya. Ibu saya waktu kecil tuh bikin roti dijual di pasar. Gitu. Oh iya. Kemudian mulai dari situlah kok saya pengen belajar roti ya. Iseng, saya itu kursus, Pak. Kursus roti, belajar roti. Akhirnya di 2014, jadi saya masih jual es krim tuh. Di 2014 saya mulai jualan roti, Pak. PO, online. Jual online. Waktu itu saya selalu buka PO hari Senin dan hari Kamis. Karena akan saya kirim di hari Rabu dan di hari Sabtu. Selalu seperti itu, seminggu 2 kali saya kirim. Kok peminatnya lumayan tuh, Pak, di roti. Di roti peminatnya lumayan. Akhirnya di 2000, selama 2 tahun lah. Di 2016 bulan April waktu itu. Saya memutuskan buka ini. Oh, buka. Ya, itu awal kali saya buka. Tuh, berarti cafe Oishi Pen ini, coffee. Awalnya bakery, Pak. Bakery hanya dulu. Bakery. Di sini ya, di lokasi di lokasi ini. Hanya bakery saja. Iya. Sama coffee shop. Jadi Coffee cuma shop. jual kopi aja sama bakery. Cuman kan seiring berjalannya waktu, kita mau idealis di situ nggak bisa, Pak. Iya. Kita bicara kafe selalu yang ditanyakan adalah makan. Setelah 6 bulan mulailah saya keluar menu. Saya mulai melakukan R&D, bikin menu sampai sekarang. Pengembangan menu ya, ibaratnya ya. Ada ide-ide lain ya. Ya. Oke, baik. Ya kurang lebih seperti itu. Berarti yang dikenal saat ini yang dari awal bakery dan coffee shop itu ya di Oishi Pen ini. Mungkin dulu namanya langsung Namanya Oishi Pen. Oishi Pen ya, Pak ya. Oishi Luar Pen. biasa itu. Jadi sehingga sampai saat ini Sampai saat ya ini. bersyukur masih existing ini. Setahu kita warga Magelang siapa sih yang nggak tahu Oishi Pen ini tuh yang ada sepedanya, patung sepeda di depan Oh, iya. gitu ya kan. Itu udah ikon tersendiri sih kalau menurut warga Magelang, terkhususnya warga Magelang ataupun saya ya. Oishi Pen itu kalau pokoknya kafe yang sudah ada sepedanya itu udah cuma ada satu lah di Magelang itu gitu. Kemudian Pak An, apa tantangan terbesar pada saat membangun usaha kafe ini dari bakery atau coffee shop dulu sehingga bisa menjadi Oishi Pen? Tantangan paling besar di dunia bisnis itu saat itu. Karena kan kita bergelut dengan COVID ya saat itu. Bahkan mungkin Pak An mungkin sebelum COVID udah berjalan ya. Secara individu ataupun online itu ya. Untuk sustain sampai saat ini itu Pak An, tantangan paling beratnya itu apa? Sebenarnya tantangan di dunia F&B ya. Sebenarnya nggak cuma F&B ya. Ya kita bicara F&B karena kebetulan saya bergerak di bidang F&B. Tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya? Cuman satu, bagaimana kita bisa maintain quality. Maintain quality. Itu aja sih. Maintain quality itu ada 2. Product quality. Dan yang kedua adalah service quality. Ya cuma 2 itu aja sih sebetulnya. Bagaimana kita sustain, saya menekankan ke tim saya, ya cuma 2 itu. Kita mesti pertahankan kualitas dari produk, yang kedua kita harus pertahankan kualitas dari service dan pelayanan. Service dan pelayanan ya, baik Pak An.
Nah, kalau di Oishi Pen sendiri ini menu atau sajian menu yang menjadi menu utama yang mungkin sebagian masyarakat tuh mengidolakan ya. Paling suka itu di Oishi Pen itu menu terkait minumannya atau di snack atau di main course itu apa ya biasanya Pak Han? Sebenarnya yang favorit di sini tuh roti pisang coklat, Pak. Roti pisang coklat. Oh iya iya iya. Akhirnya orang akan kembali ke basic. Oh gitu. Orang Indonesia tuh cuman suka roti Roti. itu dengan 3 isian, Pak. Pisang, coklat, dan keju, Pak. Jadi itu yang tetap paling favorit di Iya. sini. Ibaratnya merakyat ya itu. Merakyat. Orang makan roti kan paling dicari pertama pasti rasa pisang coklat. Rasa pisang lah. Iya iya. Pisang tuh sudah makanan khas Indonesia. Oh gitu. Baik baik. Gitu. Luar biasa ini Pak An. Kemudian ini bagaimana cara menjaga cafe coffee shop ini ataupun Oishi Pen ini tetap apa namanya mempertahankan cita rasa dari yang mungkin di awal fokus di roti dan minuman itu cara menjaga agar apa ya kualitas ataupun dari sisi keseluruhan pelayanan bisa sampai saat ini itu biar tetap masih eksis gitu Pak ataupun jadi apa ya sustain ya bahasanya ya itu apa Pak? Yang pasti kontrol. Jadi yang pasti itu kita mesti quality control secara Quality control. konsisten ya. Iya. Jadi setiap hari saya masih cek itu Pak, kayak adonan. Adonan. Oh Kemudian langsung cek saya sendiri sendiri. sih, saya masih cek dari sisi adonan, dari sisi filling rotinya, dari sisi kebersihan dan lain sebagainya. Saya masih cek semua. Oh, gitu. Nah itu yang harus kita memang mesti kontrol. Karena banyak pelaku bisnis F&B sebenarnya sekarang kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi mereka punya duit, Iya. ya kan, panggil konsultan, bikin tanpa controlling, tanpa maintain. Ya akhirnya ya kualitasnya jadi nggak stabil. Oh gitu. Gitu. Berarti ibaratnya dari owner sendiri memang apa ya terkait usaha tersebut memang udah harus terjun langsung dan memperhatikan kualitinya ya, di situ. Sebaiknya seperti itu. Kebetulan saya sendiri suka ya Pak. Iya. Karena di bidang itu. Pak An pun dari food and beverage juga. Iya. Jadi luar biasa ini jadi terkontrol ya ibaratnya dari kualitas pelayanan atas usahanya sampai saat ini ya. Gitu ya Pak An. Kemudian selanjutnya Pak An, bagaimana cara Pak An dalam mengelola waktu antara kesibukannya sebagai profesinya Pak An sendiri ya mungkin saat ini Pak An sudah sebagai seorang ayah ya, ada istri dan anak, kemudian tetap menekuni di triathlon ini dan memaintain usaha ini itu membagi waktunya itu seperti apa Pak An? Itu sangat sulit biasanya itu Pak An. Oke, kalau kita ngomong bagi waktu sebetulnya ya, untuk usaha sendiri, saya sebenarnya punya tim Pak. Oh, gitu. baik. Jadi usaha ini bagaimana usaha ini bisa maju, usaha ini bisa sustain, kita harus punya tim yang solid sih sebetulnya. Itu pertama. Jadi intinya adalah menguatkan tim ini. Di saat tim ini sudah kuat, maka usaha itu sih ya saya bilang bisa berjalan dengan baik. Itu. Kemudian kalau bicara bagi waktu, itu lebih ke arah kayak rutinitas jadinya ya sekarang ya Pak ya. Pagi olahraga, siang kita kerja, sore nanti kita main sama anak. Ya, seperti itulah. Iya, jadi quality time-nya bisa udah terbagi ya dengan. Ya, intinya kita harus tetap bisa bagi waktu lah. Bagi waktu untuk keluarga, bagi waktu untuk pekerjaan, bagi waktu untuk hobi yang kebetulan hobi saya olahraga. Olahraga itu. Ya, kemudian selanjutnya Pak An, menurut Pak An ini kapan waktu yang terbaik dalam suatu person atau seseorang untuk memulai membangun suatu impiannya misalnya untuk bisa menjalani suatu usaha ataupun seperti profesi Pak An ini bisa bukan nyambi ya jadi kebutuhan sebagai seorang atlet juga itu gimana itu Pak An? Mengatur mengatur memulainya itu apakah dengan berjalan dengan sendiri apa memang sudah menjadi kecintaan sendiri Pak Aan bisa menjadi seorang atlet dan bisa usaha ini tetap berjalan gitu Pak Aan? Sebenarnya kalau waktu momen terbaiknya
Jadi kalau sebenarnya kalau di dunia triathlon ya, kita Iya, bicara triathlon, triathlon. itu kebetulan aja saya nggak sengaja nyemplung, Pak. Oh gitu ya. Kebetulan nggak Faktor sengaja nyemplung, iya, iseng-iseng jadi hobi. jadi hobi, Kemudian betul. saya cuma berpikir hobi, tapi olahraga kenapa enggak kan? Iya, Hobi yang sehat itu, Pak. sehat, Ya udah, positif. ya udah itu saya jalanin aja, Iya, iya, kayak iya. gitu. Iya. Berarti karena hobi ya, kecintaan itu akan muncul sendiri. Ya, kalau kita menjalani karena kita hobi, kita seneng, ya otomatis lagi apapun ya kita jalani tetap Baik, baik. happy-happy aja. Happy-happy aja. Ya, kemudian pesan-pesan apa nih dari Pak Aan untuk para rekan-rekan ataupun generasi muda saat ini yang ingin berprestasi khususnya di olahraga ya, apapun itu olahraganya, apalagi di triathlon menjadi seorang triatlet dan juga di sektor wira swasta atau bisnis itu Pak Aan untuk generasi muda ini saat ini. Intinya sih dalam bidang apapun ya kita Mhm. bicara dari bidang usaha, dari Iya, bidang olahraga atau apapun itulah. iya. Kuncinya cuma satu, Pak. Kita jangan pernah takut memulai. Jangan pernah takut memulai. Mau kita mulai umur berapapun, tidak ada kata terlambat, Pak. Oh, baik. Ya, Iya. jadi kita yang penting kita mau mulai pertama. Yang kedua kita harus konsisten. Konsisten. Baik. Cuman itu aja, Pak. Di Itu saat kita mau mulai dan kita konsisten, ya apa yang kita harapkan akan tercapai sih saya rasa. tercapai. Gitu. Atau konsisten itu terbentuk kita dari jatuh turun naiknya kita udah terbiasa menghadapi itu ya Pak An ya. Ya, di saat Ada kita disiplin. mau konsisten, di saat kita punya komitmen, Komitmen ya di saat kita jatuh kita akan selalu berpikir untuk bangkit lagi. bangkit lagi Gitu. menutupi atau memperbaiki yang Betul. kekurangan tersebut ya. Tapi kalau kita nggak punya konsistensi atau kita nggak punya komitmen, di saat kita jatuh ya kita memilih untuk menyerah. Gitu. Gitu baik. Iya, sepertinya saya agak sedikit tertarik dengan Pak An itu di renang ya karena saya kebetulan memang suka juga di renang, cuma mungkin tidak fokus aja. Cuman, nah kalau untuk renang sendiri itu tuh terkait di olahraga itu Pak An itu yang paling suka ya dalam bukan untuk ajang lomba ya, paling suka itu dengan gaya apa itu Pak An? Maksudnya renang itu kan ada 4 gaya ya. Mungkin kalau setahu saya tahunya hanya breaststroke dan freestyle, gaya bebas dan gaya dada bahasanya. Itu Pak An sendiri tuh dari usia muda ataupun dari kecil itu yang sering dipakai itu bisa jadi apa ya acuan berenang itu apa gayanya Pak An? Dari dulu sebenarnya saya suka dua gaya, Pak. Dua Freestyle gaya, iya. sama backstroke. Oh, backstroke dada ya, gaya dada. Sorry, backstroke. Oh, backstroke punggung ya berarti ya. Oh, punggung. gitu. Kayak punggung. Padahal gaya punggung itu ya sulit itu rata-rata mungkin putri ya yang agak sering suka ya mungkin ya setahu saya Kebetulan dari kecil saya dulu spesialisnya justru malah gaya punggung, Pak. Oh gitu Pak An. Spesialnya di gaya punggung. Nggak tahu kenapa saya suka di gaya punggung. Gaya punggung. Soalnya gaya punggung itu setahu saya kan tatapan kita hanya ke atas ya. Iya. Tidak bisa ngelihat garis finish ya ibaratnya tembok dinding. Ya, jadi kita kalau pas lomba kalau gaya punggung cuma ngapalin bendera, Pak. Oh iya. Kan ada bendera tuh, ada 4 tuh kita apalin Benderanya ya. Kalau udah bendera terakhir berarti tinggal 5 meter kan. Oh Jadi gitu. kita langsung balik. Oh gitu. Baik luar biasa. Ini jadi motivasi rekan-rekan semuanya nanti terkhusus mungkin untuk saya ya. Mungkin untuk kesempatan saat ini Pak An bisa cukup kita untuk bincang-bincang santainya. Next kita kalau ada lain waktu bisa ya sowan lagi saya mungkin sering Siap. main-main dan kemudian untuk rekan-rekan apabila ingin apa namanya main atau mencicipi apa hidangan atas usahanya Pak An ini cuma ada di Oisi Fan nih. Untuk bakery dan kopinya udah nggak perlu dilakukan lah di Kota Magelang ya udah ibaratnya ini apa ya udah pionir sih menurut saya setahu kita tuh nggak akan apa ya apa Oisi Pen itu kan dari awal setahu kita masyarakat Magelang udah lama berdiri. Yeah. Mungkin kesempatan bincang-bincang santainya itu saja Pak An. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih atas nama BPR Prima. Terima kasih Pak An. Sama-sama Pak, terima kasih. Ya.